Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa kebiasaan sehari-hari yang paling biasa pun bisa diam-diam merusak otak kita? Ini bukan soal hal-hal yang ekstrim, tapi ini tentang kebiasaan yang dianggap lumrah oleh masyarakat. Bahkan ada yang dianggap sebagai tanda produktivitas. Hari ini, kita akan membongkar 6 kebiasaan semacam itu. Dan saya berani jamin, setidaknya satu di antaranya akan membuat Bapak Ibu melihat rutinitas harian Bapak Ibu dengan cara yang sama sekali berbeda. Otak kita adalah organ yang sungguh rumit, sekaligus rentan. Ia terus-menerus berubah karena pengalaman dan gaya hidup kita. Proses ini disebut neuroplastisitas. Namun, justru kelenturan inilah yang membuatnya rentan terhadap faktor-faktor negatif. Apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini secara harfiah membentuk otak yang akan Bapak Ibu gunakan esok hari. Nah, kebiasaan pertama yang kelihatannya paling sepele ini adalah kurang tidur. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengorbankan beberapa jam tidur demi pekerjaan atau serial TV yang seru? Kita sering berpikir, tidak apa-apa, nanti bisa tidur lebih lama saat akhir pekan. Tapi, inilah salah satu kesalahpahaman paling berbahaya tentang otak kita. Bayangkan otak Anda seperti sebuah kota besar yang ramai. Sepanjang hari, otak menghasilkan banyak sekali sampah, protein beracun, sisa-sisa aktivitasnya. Nah, saat Anda tertidur, sebuah tim kebersihan khusus mulai bekerja di kota ini. Sistem pembersihan ini dinamakan sistem glimfatik. Saat tidur nyenyak, sel-sel otak sedikit mengerut, dan cairan tulang belakang mulai bersirkulasi melalui saluran-saluran yang terbentuk. Cairan ini benar-benar membersihkan semua sampah yang menumpuk seharian. Ini seperti pembersihan total di tingkat sel. Nah, disinilah letak poin pentingnya. Salah satu racun utama yang dibersihkan semalaman adalah protein beta amiloid yang sudah cukup dikenal buruk. Para ilmuwan secara langsung mengaitkan penumpukan protein ini dengan perkembangan penyakit Alzheimer. Ketika Anda secara rutin kurang tidur, Anda sama saja tidak membiarkan petugas kebersihan ini menjalankan tugasnya. Akibatnya, sampah terus menumpuk hari demi hari. Dalam jangka pendek, ini bisa terlihat dari otak berkabut, mudah marah, dan susah fokus. Ingatlah perasaan saat Anda kesulitan mencari kata yang tepat. Itu bukan sekadar rasa lelah biasa. Itu adalah otak Anda yang secara harfiah tercekik dalam tumpukan sampahnya sendiri. Jadi, setiap malam tidur yang cukup bukan lagi kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan apa yang kita santap sehari-hari. Kebiasaan kedua yang perlu kita cermati adalah kegemaran kita pada makanan manis dan makanan yang banyak diolah. Mungkin sarapan dengan roti manis, camilan yogurt manis, lalu makan malamnya pizza. Rasanya akrab, bukan? Kita sering sibuk memikirkan bentuk tubuh, tapi jarang menyadari apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita. Setiap kali Bapak Ibu menyantap sesuatu yang tinggi gula, itu memicu reaksi peradangan di tubuh, khususnya di otak. Bayangkan saja ini seperti api kecil yang terus-menerus membara pelan. Memang tidak langsung membakar, tapi perlahan merusak sekelilingnya. Dalam kasus ini, yang rusak adalah sel-sel otak kita yang berharga, atau yang kita sebut neuron, dan juga pembuluh darah yang menyuplai nutrisi ke sana. Nah, api inilah yang menjadi salah satu penyebab utama kondisi yang sering disebut otak berkabut. Ini terjadi saat Bapak Ibu merasa lesu, sulit berpikir jernih, dan pekerjaan sederhana pun terasa begitu berat. Ini bukan karena malas Bapak Ibu. Ini adalah otak Anda yang sedang memberi sinyal SOS, karena semua tenaganya terkuras untuk melawan peradangan yang berlangsung perlahan ini. Dalam jangka panjang, pola makan seperti ini sangat meningkatkan risiko terkena demensia atau pikun. Intinya, setiap hidangan manis atau camilan berlebih yang kita santap itu seperti satu batu bata kecil yang membangun dinding, yang suatu hari nanti bisa memisahkan Bapak Ibu dari ingatan-ingatan berharga Anda sendiri.
Jadi, lain kali saat Bapak Ibu memilih antara sebutir apel atau sebatang permen, ingatlah, Anda tidak hanya memberi makan perut, tapi juga otak Anda yang sangat berharga. Sekarang kita beralih ke pembunuh diam-diam ketiga, yang seringkali kita anggap remeh atau cuman bagian tak terhindarkan dari kehidupan modern. Ini adalah stres kronis. Kita tidak sedang bicara tentang ledakan adrenalin singkat ketika Bapak Ibu hampir ketinggalan kereta. Yang kita maksud adalah ketegangan terus-menerus yang seperti latar belakang dari batas waktu yang tak ada habisnya, masalah keuangan yang tak kunjung selesai, atau hubungan yang rumit. Otak kita tidak bisa membedakan antara ancaman fisik yang nyata dan perkataan kurang menyenangkan dari sekitar. Bagi otak, keduanya sama-sama sinyal bahaya. Sebagai respons terhadap sinyal bahaya ini, kelenjar adrenal akan melepaskan hormon kortisol. Dalam dosis kecil, kortisol sebenarnya menggerakkan tubuh kita untuk bertindak. Tapi jika stres terus-menerus dan tidak berhenti, kadar kortisol akan terus-menerus tinggi. Nah, disinilah awal dari kerusakan yang sesungguhnya. Kelebihan kortisol ini sangat beracun bagi salah satu bagian terpenting di otak kita, yaitu hipokampus. Hipokampus ini adalah pusat utama kita untuk ingatan dan pembelajaran. Bayangkan saja dia seperti seorang tukang kebun. Dialah yang menanam benih ingatan baru dan merawat ingatan lama kita. Nah, kortisol berlebihan ini bagi tukang kebun tadi seperti hujan asam yang merusak. Kortisol merusak bahkan menghancurkan sambungan antar sel otak kita. Dalam jangka panjang, ini bisa membuat hipokampus kita secara harfiah mengecil, mengerut, bahkan menyusut. Inilah mengapa saat kita sangat stres, kita jadi sulit belajar hal baru dan gampang sekali lupa hal-hal yang sudah kita tahu. Kita bukan cuma merasa lelah biasa, Bapak Ibu. Otak kita betul-betul mengalami kerusakan fisik yang nyata. Dan sampailah kita pada kebiasaan keempat, yang di era teknologi kita sekarang ini sudah menjadi semacam wabah. Ini adalah isolasi sosial. Saya tidak bicara tentang orang-orang yang tinggal di hutan belantara. Saya bicara tentang kita, Bapak dan Ibu, yang dikelilingi oleh ribuan teman di media sosial, tapi justru merasa sangat kesepian. Bahkan jika Bapak dan Ibu adalah seorang introvert dan merasa lebih bertenaga saat menyendiri, ketiadaan interaksi langsung secara menyeluruh. Ini adalah tanda bahaya bagi otak kita. Faktanya, otak kita secara alami adalah organ sosial. Jutaan tahun evolusi telah mengajarkannya bahwa menjadi bagian dari kelompok berarti aman, dan sendirian berarti dalam bahaya. Ketika kita terlalu lama tanpa kontak tatap muka, otak kita beralih ke mode bertahan hidup. Ia mulai melihat dunia sebagai tempat yang lebih tidak bersahabat, yang memicu stres kronis yang sudah kita bicarakan. Tapi, itu belum semuanya. Interaksi langsung. Ini mungkin pelatihan terbaik dan terlengkap untuk otak. Saat percakapan biasa, Bapak dan Ibu secara bersamaan mengaktifkan puluhan area otak, mendengarkan dan menganalisis perkataan, membaca isyarat nonverbal, mengaktifkan pusat memori untuk mengingat informasi yang dibutuhkan, dan menggunakan korteks prefrontal untuk merumuskan jawaban. Ini adalah fitness yang sesungguhnya bagi neuron kita. Dengan menghilangkan hal ini dari diri kita mengurangi beban kerja yang dibutuhkan otak. Akibatnya, seperti otot yang tidak dilatih, ia akan mulai melemah dan akhirnya menyusut. Baiklah, mari kita lanjutkan. Kebiasaan kelima ini adalah sesuatu yang secara harfiah ada di genggaman kita setiap saat. Ini adalah kegiatan tanpa henti, menggeser layar tanpa pikir panjang di lini masa media sosial. Kita sering beralasan bahwa ini adalah cara untuk beristirahat, mengistirahatkan otak, atau sekadar menghabiskan 5 menit. Namun sebenarnya di saat-saat seperti itu, kita tidak benar-benar beristirahat. Kita justru menjebak otak kita sendiri ke dalam salah satu perangkap paling licik di zaman modern ini. Perlu Anda pahami, otak kita itu sangat menggemari hal-hal yang baru. Dan lini masa media sosial itu adalah konveyor informasi baru yang tak ada habisnya. Setiap postingan, setiap video, setiap tanda suka, like, itu adalah lonjakan kecil dopamin,
hormon kebahagiaan. Otak kita mendapatkan hadiah instan, dan seketika itu juga menuntut lebih. Ini ibarat makanan cepat saji untuk sel-sel otak kita. Cepat, menyenangkan, membuat ketagihan, tapi sama sekali tidak bergizi untuk kecerdasan kita. Dan inilah bahaya utamanya. Otak yang sudah terbiasa dengan pola konsumsi pasif rangsangan-rangsangan singkat dan menarik seperti ini, lambat laun akan kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi secara mendalam dan dalam jangka waktu lama. Ini seperti melatih otot hanya dengan gerakan-gerakan pendek dan cepat. Otot tersebut akan benar-benar tidak mampu melakukan pekerjaan yang panjang dan membutuhkan daya tahan. Akibatnya, membaca beberapa halaman buku, menonton film yang agak berat tanpa jeda, atau benar-benar fokus pada tugas pekerjaan menjadi sebuah tantangan yang berat. Anda sendiri yang melatih otak Anda untuk menjadi dangkal dan mudah buyar. Nah, kebiasaan keenam ini seringkali kita anggap sepele. Bahkan kita sangka baik untuk otak, padahal sebenarnya bisa merugikan. Ini adalah gaya hidup terlalu banyak duduk dan kurang bergerak. Bapak Ibu mungkin berpikir, saya kan sering berpikir keras, membaca buku, mengisi teka-teki silang, atau belajar hal baru. Itu kan melatih otak. Betul, itu baik. Tapi kalau sambil duduk terus-menerus tanpa gerak, Bapak Ibu sebenarnya sedang merugikan organ tubuh yang paling penting itu, yaitu otak kita sendiri. Coba Bapak Ibu bayangkan, otak kita yang beratnya cuma sekitar 2% dari total berat badan kita, ternyata membutuhkan sampai 20% dari semua oksigen dan glukosa, gula, yang masuk ke tubuh kita. Hebat kan? Otak itu organ yang sangat lapar. Lalu, siapa yang mengantarkan semua makanan ini ke otak? Tentu saja, sistem peredaran darah kita. Kalau Bapak Ibu duduk terus berjam-jam, peredaran darah kita jadi melambat. Akibatnya, oksigen dan nutrisi yang seharusnya sampai ke otak jadi berkurang. Ibaratnya, seperti mobil bagus yang dipaksa jalan pakai bensin murahan dan kotor. Memang bisa jalan, tapi pasti tersendat-sendat dan tidak akan bekerja maksimal. Tapi ada satu rahasia lagi yang lebih penting Bapak Ibu. Ketika kita aktif bergerak, tubuh kita mengeluarkan zat khusus yang luar biasa, namanya BDNF. Jangan pusing dengan namanya ya. BDNF ini oleh para ilmuwan disebut sebagai pupuk super untuk sel-sel otak kita. BDNF ini sangat penting karena membantu menumbuhkan sel-sel otak baru, menguatkan jaringan di antara sel-sel otak yang sudah ada, dan menjaga otak kita agar tidak cepat tua. Jadi, kalau kita terus-menerus duduk diam, kita sama saja mencegah otak kita mendapatkan pupuk penting ini. Akibatnya, otak kita bisa jadi cepat layu dan menurun fungsinya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita selami lebih dalam soal kurang tidur ini, karena di baliknya ada sebuah mitos yang sangat populer, tapi juga berbahaya. Banyak sekali yang percaya bahwa mereka bisa mengganti atau mengejar waktu tidur yang kurang itu di akhir pekan. 5 hari bekerja keras, hanya tidur 5 jam sehari. Lalu di hari Sabtu mereka bermalas-malasan di kasur sampai siang bolong dan berpikir, nah sekarang seimbang lagi. Sayangnya, otak kita tidak bekerja semudah itu. Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu lupa minum obat yang penting, tentu saja Bapak Ibu tidak akan langsung minum dosis ganda keesokan harinya untuk mengganti yang terlewat. Bukan? Nah, dengan otak kita, ceritanya sama saja. Sistem glimfatik kita, yang bisa dibilang seperti petugas kebersihan, khusus di dalam otak kita, bekerja sangat teratur di malam hari. Setiap giliran kerjanya yang terlewat itu adalah kehilangan yang tidak bisa kita ganti. Racun-racun yang seharusnya dibersihkan tidak akan hilang begitu saja. Mereka akan tetap tinggal dan terus menumpuk di otak kita. Lebih parahnya lagi, usaha untuk balas dendam tidur itu justru akan mengacaukan jam internal tubuh kita, atau yang kita sebut ritme sirkadian. Akibatnya, di minggu malam Bapak Ibu akan merasa susah tidur, dan akhirnya memulai minggu kerja yang baru dalam keadaan sudah kekurangan tidur lagi. Ini namanya lingkaran setan.
Jadi otak kita ini bukan seperti rekening bank yang bisa kita bayar utangnya kapan saja. Otak kita ini ibarat sebuah taman yang indah, yang harus dirawat dan dijaga setiap hari, tanpa absen. Sekarang, mari kita kembali membahas stres, dan melihatnya dari sudut pandang lain yang tak kalah mengkhawatirkan. Kita sudah maklum bahwa stres kronis dapat merusak hipokampus. Namun, ada dampak lain yang tak kalah berbahaya dan seringkali tidak kita sadari. Stres secara harfiah mematikan bagian otak kita yang paling canggih dan dianggap paling manusiawi. Yang saya maksud adalah korteks prefrontal. Korteks prefrontal ini ibarat direktur utama dalam diri kita. Ia bertanggung jawab untuk perencanaan, pengambilan keputusan yang bijaksana, pengendalian diri, dan pemikiran rasional. Ketika otak berada dalam mode lawan atau lari, fight or flight, yang dipicu oleh stres, ia menganggap ini bukan saatnya untuk berpikir panjang. Otak perlu bertindak cepat, secara naluriah. Oleh karena itu, semua sumber daya dialihkan dari korteks prefrontal yang berpikir ke pusat-pusat yang lebih primitif dan emosional, seperti amigdala. Apa artinya ini dalam kehidupan sehari-hari? Artinya, saat kita dalam kondisi stres, kita menjadi lebih impulsif, mudah tersinggung, dan lebih cenderung mengambil risiko. Inilah mengapa setelah hari yang melelahkan, kita lebih sering melampiaskan kemarahan pada orang terdekat, mencari makanan tidak sehat, minuman beralkohol, atau menghamburkan uang tanpa berpikir panjang. Direktur utama kita ini sementara tidak berfungsi. Dan kita pun mulai membuat keputusan buruk yang justru semakin memperparah stres, menutup lingkaran setan ini. Tapi, faktor mana dari semua ini yang paling menjebak? Kurang tidur? Stres? Gula? Nah, disinilah letak inti permasalahannya. Kebiasaan terburuk yang perlahan membunuh otak Anda bukanlah salah satu dari itu saja, melainkan kombinasi dari semuanya yang berjalan otomatis tanpa Anda sadari. Ini adalah kebiasaan mengabaikan bagaimana Anda menjalani hidup. Ketika kurang tidur, Anda cenderung mencari yang manis-manis untuk energi. Lonjakan gula menyebabkan kecemasan, yang memperparah stres. Dalam kondisi stres, Anda tidak punya energi untuk bersosialisasi atau berolahraga. Malah Anda menghabiskan waktu berjam-jam tanpa sadar menggulir media sosial. Ini bukan 6 masalah terpisah, melainkan satu sistem raksasa, lingkaran setan yang seolah tanpa jalan keluar. Menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan ini saling terkait dan saling memperburuk adalah langkah pertama dan terpenting untuk menyembuhkan otak Anda. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada kesadaran diri. Otak Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih jika Anda memberinya kesempatan. Tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dari yang kecil. Tidur 15 menit lebih awal. Ganti satu hidangan penutup dengan buah. Berjalan kaki alih-alih naik bus. Langkah-langkah kecil ini pada akhirnya akan memutus lingkaran setan itu. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa suka, like, dan berlangganan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sekarang pertanyaan untuk Anda. Kebiasaan mana dari yang kita bahas tadi yang paling mengejutkan atau paling relevan bagi Anda? Tulis di kolom komentar. Mari kita diskusikan.